Kali ini kami hadirkan deretan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. IHSG kembali merana di tengah terus keluarnya dana investor asing dari pasar saham Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pada akhir pekan lalu saja asing sudah melepas saham-saham RI hingga 2,22 triliun rupiah di seluruh pasar. Bahkan sepanjang pekan lalu asing sudah melego hingga 4,5 triliun rupiah. Anjloknya IHSG bukan tanpa alasan. Data-data perekonomian Indonesia yang melemah pun menjadi alasan larinya investor asing. Dalam sebulan yang berakhir pada 8 November 2024, investor asing mencatatkan net foreign sale sebesar 7,43 triliun rupiah di semua market, di mana 6,04 triliun rupiah berasal dari pasar reguler dan 1,39 triliun rupiah berasal dari pasar nego dan tunai. IHSG pun terancam akan dominan berada di zona merah di sepanjang November. Jika melihat track record pergerakan IHSG pada bulan November dalam 10 tahun terakhir, IHSG selalu berada di zona merah pada bulan November. Tak menutup kemungkinan jika pada tahun ini IHSG akan kembali ditutup di zona merah pada November 2024. Apalagi dengan dorongan data-data ekonomi yang melemah makin membuat investor optimis bahwa IHSG tidak akan berakhir indah pada bulan November. Di sisi lain, pemerintah China yang tampaknya sudah mulai memberikan paket stimulus ekonomi yang dapat mempengaruhi perekonomian China juga turut menjadi kabar kurang menggembirakan bagi pasar keuangan RI karena asing akan kembali melirik pasar saham China. Informasi berikutnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah menggodok aturan yang merinci kriteria wajib pajak tidak perlu lagi melapor surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak. Kemudahan ini diberikan sejalan dengan implementasi sistem inti administrasi perpajakan atau core tax system yang akan dimulai tahun depan. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo telah memastikan sistem inti administrasi perpajakan atau core tax akan berikan kemudahan khusus bagi wajib pajak badan terkait pengisian SPT tahunan. Core tax akan segera diimplementasikan pada Januari 2025 setelah masa uji coba penerapan operasionalnya dilakukan sejak 28 Oktober 2024. Salah satu keunggulan sistem core tax itu ialah adanya layanan pre-populated data SPT. Artinya, sistem core tax akan otomatis mengisikan data-data pelaporan SPT wajib pajak badan. Suryo menjelaskan pre-populated SPT khusus WP badan ini adalah untuk yang menerbitkan bukti potong ataupun bukti pungut pajak pada pihak lain. Dengan skema pre-populated ini, data pemotongan dan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga alias pemungut pajak secara otomatis tersaji dalam konsep SPT tahunan wajib pajak yang diisi secara elektronik atau e-filing. Bergeser ke informasi berikutnya, anggota Angkatan Pertahanan Australia atau ADF dengan kapal perang mereka berlabuh di Banyuwangi di Jawa Timur pada Minggu 10 November. Kedatangan pasukan militer Australia ke Indonesia ini untuk melakukan latihan militer gabungan yang akan melibatkan 2.000 personel dari kedua negara. Latihan militer bertajuk Chris Woomera adalah kegiatan gabungan terbesar oleh militer kedua negara di bawah perjanjian kerjasama pertahanan Australia-Indonesia. Komandan Satuan Tugas Amfibi Australia, Kapten Chris Doherty menjelaskan, latihan militer tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Australia untuk meningkatkan kemakmuran dan keamanan. Doherty mengatakan kedua belah pihak akan berlatih operasi pendaratan bersama, menembak langsung dan evakuasi non-tempur yang digunakan untuk kejadian bencana. Latihan militer gabungan kedua negara di Indonesia ini akan berlangsung pada 13 hingga 16 November 2024 setelah dibuka di Darwin, Australia pada 3 November lalu. Beralih ke informasi lainnya, Israel telah memberi peringatan ke warganya terkait Eropa. Dikatakan bahwa ada ancaman penyerangan ke mereka di sejumlah kota Eropa. Ini terkait laga baru di Prancis Kamis nanti.
Hal ini menyusul bentrokan di Amsterdam, Belanda yang melibatkan penggemar klub sepak bola Israel, Maccabi Tel Aviv dan tim Belanda Ajax di Piala UEFA. Israel mengklaim kekerasan itu sebagai antisemit dan diamini Amerika Serikat bahkan pemimpin Belanda. Pejabat Israel memperingatkan para penggemar untuk menjauh karena khawatir mereka akan menjadi sasaran. Meski demikian, pemerintah Prancis sudah berjanji untuk menerjunkan sebanyak 4.000 polisi. Kepala Polisi Paris, Laurent Nunez, menjelaskan pertandingan Prancis-Israel dikategorikan sebagai risiko tinggi sehingga aparat akan dikerahkan di sekitar Stade de France, di transportasi umum dan di seluruh ibu kota Prancis. Kepolisian Prancis memastikan tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum. Bentrokan di Amsterdam pada minggu lalu memicu kecaman internasional, namun dalam laporan AFP ini sebenarnya dimulai dengan laporan nyanyian anti-Arab. Pendukung Maccabi meneriakkan dan menyanyikan slogan dan lagu anti-Palestina. Polisi Amsterdam mengatakan beberapa pendukung Maccabi telah membakar bendera Palestina di alun-alun pusat Dam dan merusak sebuah taksi.